kalau misal tadi zolim, kayaknya meninggalnya susah gitu ya dicabutnya dari depan, dari belakang, apa segala macam. Tapi aku mau nanya sekarang sama Habib Nabil, memungkinkan nggak Habib, kira-kira orang yang melakukan perbuatan yang buruk, kurang baik itu, meninggalnya bisa husnul khotimah gitu? Kalau misalnya memungkinkan nih ya, apa yang menyebabkan? Karena ikhtiarnya atau memang karena qada dari Allah? Mohon penjelasannya Habib Nabil. Baik, izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Ustaz Syam semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau misalnya orang yang dia melakukan perbuatan buruk ya, kemudian apakah kemudian matinya su'ul khotimah ya. Kemudian saya ingin menyampaikan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu hadits riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya ya, dikatakan kata baginda Rasul SAW, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha." Ini mengerikan. Jadi kata baginda Rasul SAW, ada seorang hamba ya yang dia itu beramal dengan amal ahlil jannah, artinya kerjaannya dengan perbuatan amal yang soleh begitu Mas Ani, ya terus gitu dalam hidupnya. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, jadi didahului di dalam kitab bahwa dia ini memang termasuk ahli neraka. Maka nanti fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Nanti di akhir hayatnya dia akan banyak beramal dengan amal ahli neraka, maka dia akan masuk dalam neraka. Kebalikannya, ada yang kata baginda Rasul SAW, wa inna ahadakum, ada satu orang hamba juga yang lain, fayamalu bi'amali ahli an-nari, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Ada juga orang yang lain kebalikannya. Jadi dia beramal dengan amal ahli neraka, ya. Tapi sudah ditetapkan dalam kitab bahwa dia adalah orang yang baik. Maka pada akhirnya dia pasti akan berbuat baik, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin menyampaikan, kita betapapun banyaknya maksiat, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Karena tadi hadis bilang begitu. Kalau di akhirnya kita berbuat baik, kita tobat dan sebagainya. Bahkan dalam hadis sahih lain dikatakan ada seorang membunuh 99 orang, ya. Bayangkan bunuh 99 orang, lalu kemudian ya apa saya diampuni katanya kan. Ya lalu dibilang nggak diampuni, dibunuh lagi sama dia jadi 100. Gitu kan. Akhirnya terus disampaikan satu orang, lalu kata orang itu diampuni asal kamu pergi ke satu daerah yang jauh dari tempat kamu. Maka dia pergi, tengah jalan dia meninggal. Tapi kemudian sama Allah Subhanahu wa taala diridhoi, dia masuk surga. Jadi jangan pernah putus asa ya dengan amal kita. Jadi itu yang harus kita jaga ya, dari hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, karena takdir. Yang kedua, ikhtiar jalan terus. Ya, jadi jangan wah saya takdirnya begini, emang ente tahu takdirnya kayak apa ya, kita nggak tahu ya. Tadi Ustaz Maulana sampaikan ada orang yang husnul khotimah, cirinya apa? Orang mati syahid ya. Mati syahid banyak jenisnya tadi dikatakan. Yang kedua, orang yang akhir katanya la ilaha illallah. Man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, dia masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah orang meninggal hari Jumat, malam Jumat. Yang keempat, orang yang meninggal sedang dalam keadaan amal soleh. Dia lagi sholat meninggal, lagi sedekah meninggal, ya lagi misalnya baca Quran meninggal. Nah lalu apa cirinya orang su'ul khatimah? Mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan munafik, mati ke dalam keadaan dosa yang besar, itu mengakibatkan su'ul khatimah. Demikian Mas Ani. Berarti yang Habib jelaskan nih ya, jamaah yang ada di rumah ya, mungkin kalau sebanyak apapun keburukan yang sudah kita lakukan, jangan pernah kita merasa tidak mau bertobat gitu ya Habib ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Penentunya di akhir soalnya. Masya Allah, tapi jangan sampai malah nggak bertobat jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Habib Nabil untuk penjelasannya. Mas.